Shalom saudara terkasih, hari ini oleh anugerah Tuhan, oleh karena berkat Tuhan telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Freddy Arianto dan istri tercinta Ibu Dianesia Wina. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya. Baik, kami berterima kasih untuk kehadiran Pak Freddy dan Bu Wina di tengah-tengah kami hari ini untuk menyampaikan sebuah kesaksian dari satu fase kehidupan yang mungkin boleh dikatakan berat ya, di mana Pak Freddy dia didiagnosa menderita suatu penyakit yang cukup berat. Karena itu kami rindu, kami ingin sekali mendengar bagaimana ceritanya, bagaimana prosesnya sampai kemudian Tuhan memberikan kesembuhan. Monggo Pak Freddy. Saya itu sejak lama sebenarnya sudah mengalami sakit di bagian perut kan Bu. Dari 2019 itu kata dokter sih cuma asam lambung gitu aja. Dan memang diberi obat asam lambung sembuh gitu. Itu sejak 2019. Tapi semakin ke sini tahun 2023 awal itu sakitnya durasinya semakin sering gitu. Sampai di titik saya sakit banget nggak bisa nahan. Lalu kami panggil dokter itu, kami diberi suntian dan dokternya berpesan kepada saya, Pak ini kalau nanti masih sakit harus segera dibawa ke rumah sakit. Dan itu tahun 2000? Itu 2023 awal, Februari Bu. Terus setelah diberi suntian masih sakit, saya ke rumah sakit. Di IGD dicek gitu, ditanyain sama dokter sakit apa Pak gitu. Ya saya bilang asam lambung gitu karena memang taunya kan asam lambung ya. Lalu ketika dokter itu menekan di bagian perut kanan bawah, itu saya teriak gitu, aduh udah sakit itu. Nah dokternya udah mulai curiga itu, loh ini asam lambung kok sakitnya di bagian ini gitu. Lalu dokternya yang IGD itu langsung menghubungi dokter spesialis pencernaan. Ternyata hasil dari CT scan itu saya didiagnosa mengidap kanker stadium 3. Oh sudah stadium 3 ya? Iya. Itu setelah tiba-tiba Bapak tahu bahwa didiagnosa kanker stadium 3 itu gimana perasaannya tuh Pak? Ya malah kayak nggak terjadi apa-apa itu Bu. Oh gitu. Terus sore itu sekitar jam 3 itu visit dokter yang spesialis tadi sambil bawa hasil labnya tadi. Nah saya tahunya dari dokternya itu. Memang saya sakit apa dok gitu. Ini kemungkinan besar Bapak kena kanker gitu. Kena kanker dan harus dioperasi sekarang juga gitu. Besoknya. Langsung gitu. Langsung dioperasi ya. Nah, saya nggak mau karena saya kan ngerasanya udah enak perutnya Bu. Saya udah sembuh dok, saya pulang aja. Nah, dokter itu sembuh karena Bapak dapat obat dari sini. Nanti kalau efek obatnya udah hilang sakit lagi. Saya tetap nggak mau. Pokoknya saya mau pulang gitu. Ya. Sini istri saya yang membujuk rayu saya. Itu kenapa Bu? Waktu membujuk Bapak supaya operasi, sementara Bapak tuh pikir nggak usah dioperasi. Kalau untuk saya pribadi sendiri sih Bu, saya percaya sih harus melewati tindakan seperti itu kalau dokter bilang seperti itu ya. Cuman waktu dokter bilang ya harus segera dioperasi karena ini sudah membahayakan kondisinya Bapak gitu kan. Ya otomatis sebagai seorang istri saya hatinya mencelos banget ya. Ini kenapa suami saya kok tiba-tiba sakit seperti ini? Takut kehilangan itu, rasa itu ada. Tapi saya diingatkan Tuhan, Roh Kudus mengingatkan pribadi saya ini bahwa percaya aja Tuhan pasti tolong gitu kan. Jadi akhirnya Ibu mendorong Bapak untuk ini ya, untuk operasi walaupun itu secepatnya ya waktunya. Iya, harus secepatnya gitu kan. Baik Pak Freddy, setelah itu apakah Bapak memang akhirnya dioperasi, kemudian apa kata dokter setelah operasi itu? Yang terjadi apa itu? Jadi ini agak unik ini Bu. Jadi tadi dokternya bilang harus dioperasi, saya kan tetap nggak mau gitu. Terus akhirnya istri saya membujuk saya kan dengan ibu saya. Akhirnya saya agak lunak gitu, tapi saya mau memastikan sama dokter dulu ini. Nah terus dok kalau saya dioperasi setelah itu apa saya sembuh gitu. Nah dokter bilang
Ya nanti setelah operasi Bapak pakai kantong dulu gitu. Kantong apa dok? Maksudnya apa gitu? Ya itu kantong untuk pembuangan, itu namanya kan kantong kolostomi itu kan. Jadi pembuangan kita dibuatkan di perut. Oh itu. Nah untuk pembuangannya kolostomi ya? Kantong kolostomi. Iya, saya harus pakai kantong kolostomi dulu. Itu ada di luar perut? Iya di luar perut sebelah kanan itu Bu. Karena bagian sakitnya yang akan dioperasikan sebelah kanan. Wah saya tambah nggak mau itu. Oh nggak mau lah dok gitu. Pokoknya nggak mau. Ya ini soalnya nanti setelah dioperasi mau dipastikan lagi ini cancer yang bagaimana. Terus nanti kita program pengobatan kemonya itu berapa lama gitu dok. Iya. Pokoknya saya tetap nggak mau. Akhirnya dokternya yang ngalah. Ya udah gini aja Pak. Nanti kan di meja operasi kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi gitu. Nanti kalau misalkan bisa ditutup, disambung, nggak pakai kantong ya nggak usah pakai kantong gitu. Nanti tapi kalau pakai kantong, ya berdoa aja Pak gitu supaya nggak ada apa-apa. Nah, saya maunya di situ ada kemungkinan nggak usah pakai kantong gitu loh, iya. Karena operasi ini kan salah satu yang harus mau nggak mau karena itu kan usus saya kan sudah tersumbat itu. Oh. Sudah ada penyumbatan daging memang itu. Tersumbat ya. Iya kan ada gumpalan. Kalau dari scan itu kan yang kelihatan kan seperti ada gumpalan yang menutupi ususnya itu gitu. Jadi harus segera dioperasi. Akhirnya ya sudah saya mau dioperasi itu paginya itu. Dan satu lagi yang membuat saya mau dioperasi itu kebetulan jam 9 pagi Jumat pagi itu Pastor David sama Ibu juga rekan-rekan dari home itu datang menjenguk saya, mendoakan gitu. Saya ingat betul itu pesan Pastor David itu, Bapak apapun yang terjadi, entah itu daging, entah itu kanker, entah itu apa, percaya kalau Tuhan itu menyertai gitu. Bapak harus punya respon hati yang benar gitu. Jangan Bapak gara-gara ini jadi marah sama Tuhan, curiga sama Tuhan, kenapa harus pokoknya Bapak harus punya respon hati yang benar. Nanti ngalamin apa ke depannya kita nggak tahu, tapi percaya aja Tuhan pasti menyertai. Nah itu salah satu yang menguatkan saya sehingga saya mau dioperasi gitu. Dan akhirnya jam 12 saya masuk meja operasi, jam 5 sore, 5 jam itu operasi. Wow. Setelah operasi selesai, apa yang dilakukan lagi oleh dokter? Habis operasi itu saya mulai sadar itu sekitar jam 7 atau jam 8 malam lah saya sadar. Saya gerak gitu, saya nggak sengaja itu tangan saya nyentuh di pas bagian operasi gitu, saya megang-megang gini kan Bu. Oh iya. Loh ini apa gitu, saya kaget. Jadi kayak ada bunyi kresek gitu. Ini apa ini? Saya lihat itu ternyata saya pakai kantong gitu. Wah, saya kaget. Berarti keputusannya ada pakai kantong ya Pak, yang pakai kolostomi itu ya? Iya pakai kolostomi. Aduh saya. Jadi di tengah-tengah operasi itu tadi dokter sudah sempat keluar menunjukkan usus saya kan dipotong itu Bu. Iya. Dipotong terus dokter itu konsultasi dengan keluarga yang mendampingi itu ibu saya dan istri saya bahwa ini tidak bisa disambung karena ternyata infeksinya sudah menyebar gitu. Harus ada pengobatan. Makanya dipakein kantong itu. Ya. Nah, ibu saya sama istri saya, ya tadi dokter udah konsultasi udah enggak apa-apa. 6 bulan aja kata dokter gitu. 6 bulan ya. Oh iya, karena itu udah kayak masih ada biusnya kan saya ngantuk gitu udah tidur gitu aja lagi. Setengah sadar ya, Pak. Iya. Sepanjang Bapak memakai kolostomi itu sebetulnya apa sih yang Bapak rasakan? Sakit atau tidak nyaman atau bagaimana? Oh, kalau nggak nyaman pasti ya Bu ya. Cuma ada sesuatu yang menarik ini. Hasil dari operasi itu kan kayak khususnya diambil sampel untuk di lab lagi, di PA gitu kan Bu. Iya. Untuk memastikan bahwa itu kanker yang bagaimana gitu. Kanker yang bagaimana itu nanti hasil PA itu harus 2 minggu gitu. Ya, jadi setelah pulang dari operasi tadi dari rumah sakit saya pulang 1 minggu berikutnya saya kontrol itu saya mulai dibuatkan program sama dokter ini nanti kemo iya kan soalnya harus kemo ya karena gitu. Kanker itu ya ini nanti kemo program awal 6 bulan mudah-mudahan lancar kalau udah lancar udah sembuh sambung lagi gitu 6 bulan ya rencananya 6 bulan ya. Untuk kemo itu kemonya kemo 6 awal bulan. itu Bu iya. Terus
minggu kedua saya kontrol lagi. Untuk hasil PA-nya kan sudah keluar itu. Jadi untuk memastikan program saya. Udah dokternya buka hasil kemo, sempat kaget dokternya. Loh Pak, puji Tuhan Pak, ternyata bukan cancer gitu. Oh, ternyata bukan cancer ya? Iya, puji Tuhan. Wah, puji Tuhan ini Pak, hasil PA-nya negatif kansernya gitu. Puji Tuhan ya. Oh, saya sama istri itu sampai yang tadinya duduk ngeliat dokternya gitu pasrah jadi berhadapan-hadapan melongo gitu, bingung gitu loh. Karena sebelumnya kan saya udah ngeri gitu kan Bu, bayangin kemo gitu nanti. Iya, karena kan, diagnosanya kan kanker stadium 3 ya. Iya, kemo kan nanti rambut saya botak, gitu, badan saya habis, belum lagi efek lain gitu kan. Iya. Tapi dari Tuhan itu kan luar biasa ya. Jadi kayak penuh kejutan gitu loh, yang tadinya saya nggak mau, saya berkeras nggak mau operasi, takut cancer itu, ternyata itu bukan cancer itu, dan saya percaya itu bukan sesuatu yang alamiah. Buat saya itu ini hal yang berbeda gitu ya. Ini tetap campur tangan Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi di dunia ini kan Tuhan izinkan. Jadi apapun yang saya alami itu tidak mungkin tanpa sepengetahuan dan pertolongan Tuhan. Amin. Jadi gimana ya Pak? Itu udah terlanjur dioperasi, sudah pasang kolostomi, kantong di luar, ternyata kok bukan kanker. Kelanjutannya seperti apa itu? Untuk diagnosa akhirnya itu seperti itu. Saya mengalami itu infeksi di usus besar. Itu kan disebabkan oleh bakteri. Oh. Jadi bakteri itu dia menyebabkan di usus saya itu tumbuh seperti bisul. Bisul, lama-lama membesar. Di jadi usus dia, itu, di usus iya, itu ada di dalam bisulnya? ususnya itu Bu. Jadi dia lama-lama nanti menghitam, lalu menutupi usus itu. Oh, oke. Nah makanya kan nggak bisa, meskipun bukan kanker, tetap nggak bisa ditutup Bu. Infeksinya itu kan bukan hanya di satu titik, ada di beberapa titik. Takutnya kalau disambung sekarang, suatu saat ini berkembang lagi, malah operasi lagi gitu. Oh, oke. Jadi ini kelihatannya harus menunggu ya? Iya, itu lama? langsung saya dirujuk ke dokter penyakit dalam. Jadi habis kontrol itu 1 hari itu saya kontrol ke 2 dokter itu langsung itu. Iya. Memang dokter penyakit dalamnya kan dari awal juga ikut itu monitor waktu operasi kan. Iya, jadi saya diberikan obat itu kalau nggak salah ada 7 butir obatnya untuk pengobatan itu. Sekali minum? Iya, 7 sekali butir. minum. Dan 1 hari itu berapa kali? 1 kali aja. Oh, 1 kali aja. Dan itu udah dipesan, dokter udah mewanti-wanti gitu. Pak, ini pengobatannya panjang gitu. Bapak kalau memang istilahnya niat melakukan pengobatan ini, ya harus diniati dari awal. Terus selama berapa bulan itu minum obat 7 macam itu Pak? Berapa lama maksudnya? 6 bulan program dari dokter 6 bulan itu ya? 6 bulan. Tapi 6 bulan itu lumayan berat juga itu. Itu kan obatnya kan efeknya banyak juga ya Bu. Oh gitu ya? Iya, efeknya banyak itu. Memang ada efek samping ke bagian yang lain? Ada banyak gitu. Jadi efeknya itu sudah diwanti-wanti juga sama dokternya. Ini nanti kalau pokoknya ada efek samping harus dilaporkan ke saya. Yang jelas itu pertama itu perutnya nanti mual, mutah gitu habis minum obat itu. Makanya ini saya beri obat pelapis lambung gitu. Terus ada juga ruam-ruam kayak gatal-gatal kayak biduran gitu loh Bu. Itu di seluruh tubuh ada. Dan itu terjadi memang. Efek sampingnya terjadi juga ya? Iya. Itu sampai kemana itu Pak? Itu kalau awal itu sih gatal ya. Jadi kulit itu udah merah semua. Kulit dulu. Ya. Kaki, tangan, bahkan muka itu merah semua. Karena minum itu bahkan sampai saya itu karena merasa mual gitu ya. Itu sampai mutah itu 3 hari berturut-turut itu. Saya mutah gitu, terus demam juga. Terus saya kontrol ke dokter itu, dokter yang penyakit dalam itu, masih kuat nggak gitu, ditanyain gitu aja. Kalau nggak kuat opnam aja gitu. Wah dok, udah dikasih obat, itu masih 2 hari lagi di rumah. Itu sakitnya luar biasa. Suatu saat itu saya merasakan sakit yang udah pusing,
demam, terus ulu hati ini tuh kayak apa ya, sesek gitu loh. Iya. Udah saya udah mau nyerah itu. Saya udah mau nyerah udah. Saya bilang udah saya mau pulang aja gitu. Saya sampai bilang gitu sampai istri saya nangis, telepon ibu gembala. Oh iya. Minta didoakan, Bu, minta tolong Bu, sama saya udah bilangnya gini-gini. Dan kebetulan itu ibu sama Pastor David itu lagi di jalan di mobil gitu. Okay. Iya. Jadi didoakan sekalian gitu di situ. Setiap minum obat itu juga udah nggak masuk, Bu. Keluar lagi ya? Iya, muntah gitu, keluar lagi gitu. Air putih aja udah nggak bisa. Itu akhirnya saya dibawa lagi ke rumah sakit. Opnam lagi ya? Opnam lagi gitu. Terus karena gejala yang karena itu yang nggak tahan ya? Itu kan nggak tahan kan. Ternyata itu obatnya itu dia itu nggak friendly lah sama liver kita gitu. Jadi yang diserang liver kita. Pengaruhnya ke liver ya? Iya. Nah, Bu Wina, selama mengurus Bapak nih, kita sering ketemu ya dalam beberapa aktivitas di gereja, tetapi sepanjang Bapak sakit, Bu Wina full mengurus Bapak. Saya mendengar ada hal yang terjadi di tengah-tengah Ibu Wina mengurus Bapak, terus ternyata Bu Wina juga ngalamin sesuatu. Boleh diceritakan? Waktu itu saya juga mengalami sakit yang tiba-tiba karena efek merawat suami saya. Gitu. Oh gitu ya? Iya. Jadi ketika suami saya itu kan sakit, dia hanya terbaring di kasur saja begitu ya Ibu ya. Karena bekas operasinya kan besar. Jadi saya harus mengangkat suami saya ketika mau bangun, mau ke belakang ataupun itu, saya angkat tubuhnya gitu kan. Iya. Mungkin karena efek sering mengangkat seperti itu, terus saya melakukan kegiatan di rumah yang biasanya dilakukan suami saya lakukan semuanya seorang diri gitu ya Bu ya. Tiba-tiba saya tuh mengalami pegal di tangan bahu punggung belakang sebelah kiri. Saya pikir hanya kecapean gitu. Saya melakukan pijat, ternyata setelah selesai dipijat itu semakin parah. Ya sampai saya seperti robot nggak bisa bergerak. Sakit sekali ya? Sakit sekali. Suami saya waktu itu loh ini kenapa? Aku sakit kok Mami malah ikut sakit gitu kan. Saya juga nggak minta Pap, saya kan bilang gitu kan. Setelah itu saya dibawa ke rumah sakit dokter, didiagnosa ada saraf kejepit gitu. Wah itu sakit sekali ya saraf kejepit. Sakit sekali. Sementara mengurus Bapak, Ibu ngalamin saraf kejepit ya? Iya betul. Sampai kami berdua itu sebelum dibawa ke dokter, kita cuma tiduran berdua di kamar, cuma nangis, berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kami, tolong bebaskan kami, kita nggak bisa ngelewati ini tanpa Tuhan gitu. Maaf ya Bu ya, saya kalau ingat itu masih agak terharu. Kita cuma pegangan tangan, suami saya juga berdoa waktu itu, pokoknya minta kekuatan sama Tuhan. Terus akhirnya kita diboyong sama ibu di Semarang. Kita di sana dirawat sama ibu agar bisa diawasi. Jadi kita juga berdua ya merasa bersalah sama orang tua. Harusnya kita yang merawat orang tua, tapi justru orang tua yang merawat kita saat sakit seperti ini gitu. Luar biasa ya. Saudara terkasih, ini bukan situasi yang mudah ya. Sementara seorang istri merawat suami yang sakit sedemikian, yang sulit bergerak sendiri. Ada operasi di sana dan sebagainya, harus diurus secara detail. Mungkin kalau orang lain atau kita semua yang mengalami pasti ya akan merasa down atau bagaimana ya. Tapi ya bersyukur karena akhirnya kita lihat pada akhirnya Tuhan bekerja. Nah Pak Freddy, kelanjutan dari proses pemulihannya Pak Freddy bagaimana? Tentang operasinya dan sebagainya itu? Atau ada program lain dari dokter untuk menyambung usus yang sudah dioperasi itu? Jadi selama proses pengobatan itu banyak sekali yang saya lalui. Termasuk tadi istri saya saraf kejepit. Nah itu juga kejadian lucu itu. Jadi saya itu diproses itu bukan hanya yang istilahnya yang diproses itu bukan hanya tubuh saya tapi juga hati saya gitu, juga roh saya. Saya merasa seperti itu.
sementara tubuh saya sakit tidak bisa bergerak, ya hanya tiduran gitu aja. Tiduran, terus nanti kalau mau ke belakang dipopong istri saya, bangun, makan diambilin, minum istri, air galon habis yang angkat juga istri gitu. Makanya Luar biasa ya. sampai kena pas di titik itu istri saya kena itu, saya protes sama Tuhan, saya teriak. Iya, saya teriak itu. Bayangin aja Bu, saya nggak bisa apa-apa, lalu istri saya juga nggak bisa gerak juga. Udah cuma tiduran aja, kami terlenang berdua di tempat tidur gini, saling memandang. Itu gitu. nggak ada orang di rumah ya Pak? Tidak ada Bu. orang lain ya, berdua hujan aja. lagi Bu. Itu saya ingat itu hujan lagi. Iya iya. Bayangin aja, saya langsung teriak aja spontan sama Tuhan. Tuhan kenapa Kak, saya udah sakit, ya jangan istri saya disakitin gitu. Kayak mau marah gitu ya Pak? Oh marah, bukan kayak saya marah. Marah, oke. Oh saya marah. Istri saya ngingetin malahan, yang ngingetin saya itu. Ingat nggak pesannya itu, Pastor David gitu. Kita harus punya respon hati yang benar. Oke. Nggak boleh gitu, nggak boleh marah sama Tuhan gitu. Saya udah seperti dibangunkan, ditepuk pundak saya lah gitu, dari diredakan dari kemarahan saya gitu. Udah gitu. Saya langsung telepon orang tua saya, jemput sekarang gitu. Akhirnya orang tua saya, bapak ibu saya datang ke rumah, terus jemput kami dirawat di rumah orang tua kami kan. Waktu perawatan itu juga saya pakai kolostomi itu kan, itu pembuangan kan kita dari kantong itu ya Bu. Iya. Pembuangan kotoran kita kan ke kantong itu. Dan kulit perut itu tidak dirancang untuk menampung kotoran itu. Oh ternyata ya? Iya, karena itu kan ya ada bakteri, ada racun, ya? ada cairan asamnya gitu kan, panas juga kan Bu rasanya gitu. Dan itu membuat kulit saya ini yang di sekitar stoma itu kan usus yang untuk pembuangan itu Bu, yang dikeluarkan itu lecet semua gitu. Terus begitu dia mengeluarkan kotoran itu kan kayak kesiram, ibaratnya kalau kita lecet dikasih cairan jeruk gitu atau jeruk anget gitu lah, kan perih sekali itu. Setiap pulang perih gitu, saya teriak. Konsul ke dokter, Bapak coba ganti kantong gitu, merek lain maksudnya gitu, siapa tahu, karena ada kasus pasien tertentu itu yang nggak tahan sama jenis bahan ini gitu, makanya jadi lecet gitu. Akhirnya saya ganti, masih tetap aja masih lecet ya? Masih lecet itu, sakitnya itu luar biasa itu. Terus akhirnya dokternya itu cuma ngasih solusi, ya ini solusinya satu-satunya harus sering dibuka Pak gitu. Kebetulan juga kan selama perawatan itu kan saya pakai jasa perawat yang datang ke rumah itu loh Bu. Saling konsultasi lah perawat sama dokter. Jadi perawat itu yang merawat, terus nanti beliau laporan ke dokter itulah. Dokternya waktu dilapor itu, dok ini belum ada perkembangan yang lecetnya itu. Bingung dokternya malahan, aduh ini dikasih apa ya Mas ya gitu, tanya sama perawatnya. Iya dokternya malah bingung, kasih apa ya Mas ya, coba Mas dibuka sehari 3 kali biar cepet kering gitu. Waduh sekali manggil aja 200.000, 3 kali dibuka 600.000, itu baru sehari. Sebulan, waduh berapa ini? Ya ini mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan lagi ya. Di saat saya nggak tahu harus ngapain, dokter pun bingung harus ngapain, Tuhan itu bisa pakai siapapun gitu. Tiba-tiba itu perawatnya itu bawa semacam Hansaplast itu Bu, tapi bening semua. Hansaplast transparan itu khusus untuk luka di tempat-tempat basah gitu. Dan itu tiba-tiba aja saya, loh Pak, Bapak kok bisa tahu tuh Pak ini obatnya? Dokter aja nggak tahu. Ya Pak, nggak tahu Pak, saya tiba-tiba itu ingat dulu Pak, pernah nangani seperti ini beberapa tahun, udah lama Pak, 5 apa 7 tahun yang lalu gitu. Jadi kotoran itu kan cair itu Bu, kotoran yang dari ini kan cair. Ketika itu lukanya ditutup Hansaplast itu, dia kan tetap nggak kena cairannya itu bisa kering. Lagian kan kalau Hansaplast itu kan kayak ada kuning-kuningnya itu buat obatnya itu tuh Bu. Nah itu mengandung itu juga. Dan puji Tuhan sembuh ya, hilang, udah nggak lecet lagi ya. Jadi nggak perlu yang manggil suster 3 kali sehari itu ya? Oh enggak, tetap aja normal, cuma paling ganti kantong 3 hari sekali, dikasih plasternya itu, sama ganti kantong gitu. Saya terima kasih Tuhan.
Jadi kalau bukan Tuhan karena buka jalan ya untuk penyelesaian itu ya. Ketika kita mentok, kita mesti secara manusia kan ngandelinya secara manusiawi orang lain dulu. Entah istri kita, entah orang tua kita, teman kita. Dan Tuhan biarkan itu. Udah, biarkan kamu mau sejauh mana gitu. Berharap sama manusia gitu. Ketika sudah mentok semua baru dibukakan Tuhan jalan. punya jalan ya. Luar biasa ya. Nah setelah itu Pak, luar biasa ya prosesnya bagaimana bulan demi bulan, hari demi hari. Selalu ada ceritanya, tapi Tuhan mengizinkan untuk kita lihat ya bagaimana tangan Tuhan bekerja. Nah setelah itu apa yang terjadi Pak mengenai penyambungan usus yang direncanakan itu? Kalau penyambungan kan program awalnya itu 6 bulan ya Bu ya. Setelah 6 bulan saya dicek lagi dari dokter penyakit dalam, menyatakan udah ini udah sembuh. Oh luar biasa ya, udah sembuh ya? Senang, udah sembuh itu udah. Oh saya udah bilang ke keluarga, bahkan udah kesaksian di home gitu kan. Waktu itu kan sempet saudara-saudara home itu kan, Beloved One itu kan sering berkunjung ke rumah kami gitu. Home dialihkan ke rumah kami sekedar untuk berdoa, mendoakan kami gitu kan. Ya sampai harinya dari dokter penyakit dalam itu dikembalikan ke dokter bedah tadi. Saya ke dokter bedah, udah selesai nih Pak. Dari dokter dalam, sudah dok gitu. Yaudah, besok saya kolonoskopi. Selesai kolonoskopi, langsung itu dokternya langsung bilangnya itu, wah Pak, ini belum bisa gitu. Belum bisa disambung gitu ya? Belum bisa gitu. Loh, ususnya Bapak ini masih ada iritasi. Ini kalau disambung, itu rawan bocor. Justru kebocoran itu kan yang bahaya, bisa sampai mengakibatkan meninggal juga kan. Padahal saat itu Bapak udah sangat berharap ya, kan 6 bulan udah bersaksi juga ya. Iya, saya udah bahwa ya rasanya itu 6 kayak bulan sembuh nih gitu. Iya Bu. Ya di situ saya marah lagi sama Tuhan. Ya saya ini jatuh, gitu ya? Jatuh bangunnya itu malah lebih kepada roh saya yang jatuh gitu. Karena mendengar itu. Iya, karena mendengar. Belum itu. bisa disambung pada waktu 6 bulan itu ya. Iya, soalnya gini Bu. Proses pengobatan sudah selesai 6 bulan. Untuk biaya sudah dapat sponsor kan gitu istilahnya. Tapi ternyata belum bisa disambung. Rasanya kan kayak digocek gitu sama Tuhan gitu. Kelihatannya kok sudah hampir selesai nih gitu ya. Iya. Jadi kayak di PHP gitu lah. PHP. Saya marahnya di situ. Jengkel lah, bukan marah kalau itu. Jengkel loh. Akhirnya saya dikembalikan lagi ke dokter penyakit dalam. Oke. Gitu. Kembalikan lagi. Udah koordinasi juga kan. Ya sudah kita pengobatan lagi dok gitu. Cuma ini dosisnya saya naikkan gitu. Waduh. Wah, obat lagi ya. Ya jadi berapa bulan dok? 9 bulan gitu. Aduh, nunggu lagi 3 bulan ya? gitu. Padahal hari-hari itu udah berat banget. Udah ketemu 6 bulan itu obatnya sudah sampai saya foto gitu. Obat terakhir gitu. Ternyata harus minum obat lagi gitu. Udah seneng tapi istri saya nguatin saya gitu. Ngingetin terus respon hati. Yang paling pertama itu kita nggak boleh berprasangka buruk sama Tuhan gitu. Udah akhirnya saya bisa nerima. Di situ saya perjalanan itu sampai 9 bulan. 9 bulan itu dari dokter bedah itu ternyata masih belum merekomendasikan. Padahal udah 9 bulan ya? Udah 9 bulan itu Bu. Ya bilangnya gini sih dokternya, Pak ini bisa saya paksakan sambung. Tapi dengan segala resikonya ya Pak ya gitu. Soalnya ini masih ada benjolan, masih ada 2 benjolan seperti bisul waktu itu Bu. Ini di sini 1, 2 lah. Ini yang buat rawan nanti bocor. Gimana ya? Ya udah dok, saya pikir-pikir. Ya pikir-pikir lagi. Nanti kalau itu minggu depan kontrol lagi gitu. Saya bahas sama istri gitu. Saya cuma mikirnya gini, kalau Tuhan izinkan sembuh, pasti sembuh gitu. Udahlah saya operasi aja gitu. Tapi istri saya nggak mau. Istri saya masih takut gitu kan. Karena itu kan operasi besar kan Bu. Jadi akhirnya dioperasi keputusannya. Akhirnya saya ngalah lagi sama istri saya. Akhirnya
nunggu lagi, dikembalikan lagi ke dokter penyakit dalam. Saya dirujuk lagi ke dokter penyakit dalam yang lebih spesialis. Oke. Kalau tadi kan misalkan dokter bedah itu kan sudah spesialis, tapi ada yang lebih spesialis kan bedah pencernaan, bedah jantung. Nah itu penyakit dalam saya dirujuk lagi yang lebih spesialis itu untuk menangani bakteri itu. Oke. Ya akhirnya saya dirujuk ganti dokter lagi, terus ditambah lagi dosisnya. Itu sampai saya minum itu sehari itu 10 butir obat. Itu sampai 1 tahun. Pak, ini pengobatan penyakit ini maksimal 1 tahun. Sembuh nggak sembuh, Bapak harus stop obat. Berhenti ya? Iya, karena udah nggak bisa. Efek sampingnya ya? Betul, karena udah batasannya. 1 tahun itu sudah selesai, terus kami dicek dan puji Tuhan hasilnya sudah bagus. Sudah baik. Iya, puji Tuhan. Tuhan udah. Jadi saya nangkapnya itu dari 6 bulan mundur ke 6 bulan udah seneng, udah ada yang sponsori tadi, mundur ke 9 bulan, ke 1 tahun gitu. Akhirnya kayak Tuhan itu pengen bilang, penyakit sama apapun yang kamu khawatirkan itu bukan masalah kataku gitu. Penyakitmu, biayamu itu gampang gitu. Kalau aku mau aku sembuhkan sekarang ya bisa. Apalagi biaya sebanyak apapun kalau aku udah kasih ya bisa gitu. Luar biasa. Tapi aku mau bentuk hatimu dulu gitu. Luar biasa ya. Gampang lah penyakit sama biaya itu gampang, tapi hatimu itu lebih penting. Jadi saya diajari untuk ngikuti langkahnya Tuhan. Kalau langkahnya Tuhan pengen selangkah ya kita harus ini. Kadang kan kita pengen cepet-cepet kan Bu dalam hidup ini kan. Iya. Maunya Karir, manusia ya. Iya, pengen karir, pengen yang cepet, apalagi sakit ya, pengen sembuh yang cepet gitu ya. Yang saya nangkep itu gitu. Semua permasalahan itu nggak ada artinya buat aku gitu. Yang penting kamu ikuti alurku, ikuti langkahku, aku yang ngatur semua. Jadi kami jadinya itu dioperasi tepat ya 1 tahun lebih 1 bulan lah. Nah setelah dioperasi yang kedua itu apa yang dirasakan tuh Pak? Udah oke atau bagaimana? Sudah pulih secara sempurna atau bagaimana? Jadi setelah operasi itu harapannya sih bisa udah paling sakit, seperti paling sakit biasa. 1 minggu, 2 minggu itu kan jahitan Nunggu kering itu kan, ya, iya. Nunggu kering udah selesai. Ternyata itu di bekas jahitan saya itu ada infeksi. Jadi saya dirawat itu pasca operasi kedua itu kan 6 hari kalau nggak salah. 6 hari saya boleh pulang. Itu di rumah sakit nggak terjadi apa-apa, aman-aman aja, perban juga bersih. 6 hari itu ya? Iya, begitu pulang, terus sampai rumah itu, perban ini udah merah semua. Jadi darah keluar dari bekas operasinya itu ya? Iya, darah gitu. Kalau habis operasi kan biasa seperti kemarin itu kan manggil perawat, membersihkan luka. Kan kebetulan kan juga deket rumah kan perawatnya, panggil itu malam itu jam 8 malam kalau nggak salah, kalau nggak 8, 9 gitu, 8 lah dibuka gitu, bahkan saking kencengnya itu sampai bunyi. Kenceng apa tuh? Aliran air muncratnya yang itu loh. Gitu. Itu kayak kita buka keran gitu, air. Darahnya seperti itu yang Iya banyak Bu, sampai. Jadi gimana itu? Nah ya itu harus dikeluarin semua dulu sampai bersih dan itu. Takutnya, curiganya itu perawat itu waktu itu dia ada seperti bau seperti bau kotoran gitu ya? Bau kotoran dari dalam usus. Nah takutnya itu ususnya dalam yang dioperasi, yang disambung. Sobek kan, yang disambung di dalam itu kan yang sobek, bukan hanya luarnya yang sobek tapi dalamnya yang infeksi sobek. Takutnya itu yang ditakutkan sama perawatnya, terus makanya langsung difoto, dikirimkan ke dokter gitu. Dari dokter perintahnya itu sebulan ganti 1 hari ganti 2 kali perban. Padahal itu kan itu 150 kali 2 300.000, kalau sebulan itu udah 9 juta. Aduh, uang dari mana? Soalnya kan penggantian perban ini kan pengalaman yang lalu sih, kemarin, 1 bulan paling enggak selesai perawat itu lepas baru bisa ganti sendiri gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, sementara diikutin dulu. Jadi Senin malam itu udah diganti. Minggu malam itu udah diganti. Senin pagi itu perawatnya datang lagi, pagi-pagi bener jam 6 itu.
diganti lagi, ternyata tambah banyak keluarnya. Terus dilaporkan ke dokter, dokternya udah suruh opnam lagi aja gitu. Kembali ke rumah sakit. Iya, balik lagi, suruh masuk lewat IGD gitu. Kalau saya kan jatahnya BPJS kelas 2 ya, karena penuh itu tinggal sisa 1 kamar, dan itu VIP. Aduh, naiknya 2 kelas itu, saya udah stres ini, aduh ini uang dari mana Harus nanti. nambah berapa juta sehari itu ya? Iya, harus nambah gitu. Tapi itu akhirnya memang masuk ke VIP ya? Iya, mau nggak mau. Nggak ada lain kamar ya? Iya, mau nggak mau. Selasa masuk, terus Rabu, Kamis itu saya minta sama dokternya, dok, mohon maaf dok, ya gimana Pak? Saya itu BPJS-nya kelas 2, ini VIP, saya udah nggak punya uang dok, gitu. Saya jujur gitu, tujuannya biar cepat boleh pulang gitu loh Bu. Boleh nggak dok saya pulang, saya udah nggak apa-apa. Ya udah, besok pulang aja nggak apa-apa. Oh boleh ya? Iya, akhirnya boleh, cuma dalam kondisi tapi sudah kering ya, sudah berhenti ya darahnya ya? belum, masih, tapi belum? sudah berkurang. Nggak apa-apa. Iya, sudah berkurang, belum, tapi masih sudah berkurang, karena kan kalau saya nunggu kering, tiap hari saya harus nombor Iya betul. berapa juta gitu. Akhirnya Jumat itu pulang. Jadi pikiran ya? Iya Bu, udah saya hitung nih, kira-kira 1 hari itu buat aja 600.000 lah untuk nomboknya itu. Kali 4 dia 2,5 juta, 3 juta lah, masih ada lah, masih cukup lah 3 juta. Nanti sisa 2 juta buat bayar perawat harian itu. Terus itu padahal udah dibantu juga kan sama ya orang tua gitu udah. Kalau dulu kolonoskopi itu saya kan juga naik kelas Bu, dari kelas 2 ke kelas 1. Itu 1 harinya rata-rata kami nomboknya 400.000 sehari itu. Nah kalau naik ke VIP kan mungkin bisa 600-800 gitu kan, karena naik 2 tingkat. Udah tanya istri, udah suruh nitip dulu 6 juta apa 5 juta itu. Kalau Sebelumnya ya? Waktu pas Jumat itu mau pulang, kan itu kan tanggal merah. Iya. Jadi tidak bisa langsung dibayarkan, iya. itu harus Nggak bisa nitip dulu gitu, nitip dulu. Kami nitip dulu itu 6 juta itu, sampai bapak saya itu bilang, udah nih pakai uang bapak dulu. Udah masih ada kok, udah saya nitip 6 juta terus kami pulang gitu. Itu dari biasanya kalau dulu itu kan biaya yang dibebankan kekurangan sekian gitu. Iya. Nah itu di WA-nya itu kekurangan biaya 0. Berarti tidak dibayar yang naik kelasnya itu enggak ya? Iya Bu, saya sampai gratis sih istilahnya. Iya, ya? saya sampai bilang sama istri saya, loh itu yang benar itu. Coba telepon adminnya naik kelas, naik 2 kelas kok. Dicek lagi sama istri saya, Mbak ini benar nggak nombok, saya naik kelas loh, jatah saya kelas 2, saya naik ke kelas VIP gitu. Ini benar. Enggak Bu, di sistem kami nggak ada itu Bu, kekurangan. Loh, saya sampai, lah kok bisa, kan di logika aja itu nggak mungkin itu Bu. Naik ke VIP 4 hari masa nggak nombok, kan nggak mungkin. Itu jadi mujizat lagi. Iya, mujizat lagi. Itu luar biasa. Sampai saya sama istri saya itu nebak-nebak, dibayar siapa ya? Apa si A ya? Enggak, dia nggak tahu. Apa si B ya? Enggak. Apa dokternya ya? Sampai pun ya nggak tahu ya, Tuhan bisa pakai siapapun lah gitu. Iya. Yang jelas itu pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa dari awal saya sakit yang lebih banyak memberontak, terus diajari sama Tuhan untuk bersabar, untuk mengikuti langkah-langkahnya Tuhan, sampai yang pada akhirnya Tuhan sediakan apa yang tidak pernah terpikirkan oleh saya luar gitu. biasa ya. Iya, Tuhan itu penuh plot twist kalau menurut saya itu. Penuh kejutan gitu. Iya. Gimana Bu Wina? Selama perjalanan suami saya sakit itu, dari awal saya sudah yakin banget sama Tuhan. Kalaupun Tuhan sudah kasih sakit ini, cobaan sama kita, saya percaya kok ujungnya pasti bagus. Saya bilang seperti itu, dan sedetail apapun biaya atau apapun itu, saya percaya Tuhan sudah sediakan. Dari hal sekecil pun saya selalu berkatakan seperti itu Bu. Ya mungkin itu karena tuntunan Roh Tuhan juga ya, untuk menguatkan saya percaya bahwa Tuhan pasti tolong. Saya yakin pokoknya sepanjang 1 tahun itu saya pegang itu dalam iman saya. Iya. Dan nggak hanya itu saja, mungkin Pak Freddy ataupun saya banyak hal yang dibentuk sama Tuhan ya. Mungkin kesabaran, iman, dan karakter
tentunya yang saya alami secara pribadi untuk saya pribadi sendiri gitu kan. Dilatih untuk lebih sabar, banyak banget Bu. Selama 1 tahun ini, ya kadang debat-debat kecil pun itu ada gitu ya. Sekali lagi kesabaran itu harus ada. Ya, kelemahan suami saya itu kalau nggak sesuai dengan ekspektasinya dia agak drop gitu kan. Saya coba untuk ingatkan kalau Tuhan itu pasti pelihara kita. Tolong responnya harus yang benar, saya bilang gitu kan. Selama 1 tahun itu juga saya mendengar khotbah-khotbah lewat online ya. Itu juga membantu untuk pertumbuhan iman saya. Ya, saya juga bersyukur sekali berada di gereja dan komunitas yang tepat karena banyak secara moral mereka mendukung kami. Untuk skala doa juga kami sangat bersyukur punya teman-teman dan pendeta yang baik. Jadi kita semakin dikuatkan lagi imannya gitu kan. Bukan saya ya, tapi mungkin Tuhan yang mengingatkan saya untuk lewat perpanjangan untuk suami saya dan keluarga saya gitu. Apapun yang diterima hasilnya waktu kontrol itu ya Bu ya, responnya harus benar ya Pak. Jangan sampai kalau nanti hasilnya nggak bagus, iblis mencuri sukacita papi, saya bilang gitu. Awal-awal drop gitu, please papi jangan seperti itu, saya bilang gitu kan. Yang penting Tuhan mungkin pengen lihat hatinya papi. Coba kamu tak kasih sembuh ini, tapi tak kasih segini sedikit piye hatimu, masih mau percaya sama aku nggak? Mungkin seperti itu. Tapi puji Tuhan, suami saya cepat-cepat minta ampun sama Tuhan waktu itu ya, biar nggak lebih drop lagi gitu Ibu. Terus waktu pembayaran yang terakhir itu kan Ibu, yang tanpa tambahan, nol itu, ya. Saya udah dalam perjalanan itu saya sudah bilang, saya doa sama Tuhan, ngobrol, Tuhan, saya mau bayar nih. Aku percaya Tuhan pasti sediakan. Tuhan pasti sediakan hal sekecil apapun yang nggak aku ngerti, tapi Tuhan akan pelihara saya. Semoga biayanya nggak mahal ya Tuhan. Saya cuma punya uang segini toh, Tuhan, please tolong jangan kasih biaya yang mahal gitu kan. Tiba-tiba ya ini seperti suami saya yang bilang tadi, tidak ada biaya yang dibayarkan. Itu saya puji Tuhan, bersyukur. Saya sering dengar di khotbah, di kesaksian dimanapun yang mengalami sakit penyakit, terus untuk biayanya tidak ada yang dibayarkan. Saya mengalami, suami dan saya mengalami pribadi. Biasa ya. Jadi bukan hanya kata orang ya, tapi saya juga mengalami sendiri. hal yang seperti itu karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kalau bukan karena Tuhan, kami pun nggak mungkin akan berdiri dan kuat gitu Ibu. Bersyukur sekali saya punya Tuhan yang luar biasa dan hebat. Karena pertolongannya suami saya sembuh. Banyak hal yang diubahkan dari pribadi saya dan suami saya. Saudara terkasih, luar biasa pengalaman bersama dengan Tuhan. Ada orang yang berkata jalan sama Tuhan ngeri-ngeri sedap. Tapi ujungnya selalu seperti pemazmur berkata, walaupun ada hal yang dia alami berat pada awalnya, kitab Mazmur selalu ditutup dengan satu pengagungan akan Tuhan, sebab Tuhan selalu menyatakan kemuliaan-Nya terhadap mereka yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan juga berkata bahwa orang percaya itu hidup oleh karena imannya. Dan hari ini kita sudah mendengar bagaimana firman Tuhan ini boleh terjadi atas keluarga Bapak Freddy ya. Iman mereka berdua kepada Tuhan, semua proses itu mereka terima dan belajar meresponi dengan benar ya, seperti firman Tuhan juga berkata. Dan saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mendengar ya ini ya Pak Freddy, bagaimana sebetulnya akhir dari perjalanan sakit ini dalam kehidupan Pak Freddy. Saya sangat bersyukur ya Bu ya, Tuhan itu selalu memperhatikan, menyertai dan memelihara saya. Bahkan dari tadi biaya juga, dari pengobatan, bahkan saat terakhir itu saat saya masih infeksi itu, karena kalau yang pertama dulu itu kami kan dibantu untuk obat alternatif itu yang
Obat alternatif? Ramuan dari Cina, itu obat Cina itu kan, makan harganya mahal itu kan. Harganya kan mahal. Nah yang ini kami kan nggak beli, jadinya agak lama gitu. Tapi Tuhan punya cara lain gitu. Jadi ada berkat untuk kami itu, kami dikirimi ada ya salah satu jemaat di sini juga kami diberi itu minuman walet, diberi minuman walet. Itu kami diberi itu, terus kami minum. Puji Tuhan itu 1 hari itu untuk pendarahannya sudah berhenti. Oh langsung ya? Iya, itu cepet itu. Puji Tuhan, wah saya rutin minum itu terus puji Tuhan. Ada lagi jalannya ya? Iya, Tuhan itu. Perhatikan sedetail itu yang bahkan mungkin tidak pernah terpikirkan oleh saya. Iya, iya. Di saat kita udah pasrah, banyak berharap sama manusia dan nggak ketemu apa-apa, buntu. Rencana kita, oh nanti kalau kita ketemu gini, nanti kita harusnya gini, normalnya orang kan gitu. Tapi Tuhan punya jalan lain itu yang nggak pernah ditebak. Dan buat kita terheran-heran sama Tuhan itu ya saya yang buat terheran sama Tuhan. Sampai akhirnya sekarang saya sembuh. Bahwa hati saya diproses bahwa segala sesuatu di muka bumi ini itu pasti ada ujungnya. Baik. Entah itu hal yang menyenangkan. Ada akhirnya ya? Pasti ada akhirnya. Entah itu penderitaan atau kesesakan kita. Bahkan Tuhan Yesus menderita di dunia ini pun kan ada ujungnya. Sampai Tuhan bangkit pada hari ketiga itu kan ujung dari kemenangan itu. Dan saya percaya bahwa ujung dari penderitaan saya, kesesakan saya ini pasti kemenangan gitu. Seperti yang Tuhan pesan kepada saya gitu. Jadi kalau kita ngalami kesesakan itu kita jangan mudah curiga sama Tuhan. Kalau kita ngalami hal yang nggak enak, nggak sesuai dengan ekspektasi kita atau rencana kita gitu, kita jangan curiga sama Tuhan. Kita harus tetap bersukacita dalam pengharapan kita. Kita harus sabar dalam kesesakan kita dan kita harus tetap tekun berdoa. Seperti yang dikatakan di Roma 12 itu. Yeah. Masa depan itu sungguh ada. Ya, dan harapan kita itu tidak akan hilang karena kita punya Tuhan yang hidup gitu. Amin. Kita harus terus percaya, pokoknya kita harus full mengandalkan Tuhan. Apapun yang kita alami, kalau kita udah gandul sama Tuhan istilahnya, suatu saat kita akan mencapai kemenangan. Kita dengan lega, dengan menang, dengan bangga, sukacita kita bisa berkata bahwa kini aku tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Amin. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Luar biasa ya, saudara terkasih. Kita sudah mendengar bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan menyatakan pribadinya, bagaimana Tuhan memulihkan bukan saja fisik tetapi jiwa kita, kerohanian kita, iman yang makin bertumbuh di tengah-tengah keluarga Bapak Freddy. Saya juga sangat diberkati dengan pasangan ini karena contoh yang luar biasa sebagai seorang istri ya, sangat kuat sebagai penolong. Imannya juga terus tanpa putus ya untuk percaya kepada Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, hari ini kita melihat respon yang benar terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu akan menentukan bagaimana situasi hati kita kepada Tuhan. Respon yang benar juga akan membuahkan sesuatu yang terbaik bagi kita. Karena Allah kita yang kita percaya itu setia akan janjinya. Amin, ya Bapak Ibu. Amin. Dan yang saya pelajari bahwa ketika seseorang beriman kepada Tuhan, seorang percaya kepada Tuhan, Tuhan meresponi iman mereka. Tuhan meresponi setiap iman orang percaya. Karena itu biarlah kesaksian yang sudah disampaikan oleh Pak Freddy dan Ibu Wina boleh menjadi berkat juga buat bagi kita yang sedang mungkin dalam pergumulan ya Bapak Ibu, entah itu sakit penyakit atau pergumulan apapun, kiranya kesaksian ini dapat menjadi berkat juga bagi Bapak Ibu saudara yang mendengarkan kesaksian ini. Sampai di sini kesaksian yang disampaikan oleh Bapak Freddy dan Ibu Wina. Terima kasih sekali lagi untuk kesediaannya dan kehadirannya di tengah-tengah kita. Kita percaya bahwa kemuliaan hanya bagi Tuhan kita dan pujian syukur untuk semua karyanya yang sudah dilakukan. Demikian kesaksian hari ini.
Tuhan Yesus memberkati.